Oke, let's start dari IHSG dulu seperti biasa. Ya, jadi IHSG hari ini bentuknya kayak gini, yang di tok-tok yang di detail langsung ke Igoy aku Ellen May _official dan dia mantul. Dan kalau kita tarik garis dari 9 Juni dan 1 Juli, pas banget di sini mantulnya dan support pantulannya rapi banget juga. Rapi banget dia di MA20, MA50 pas ada double support bahkan 3 dengan garis ini. Ya, jadi ada potensi ada penguatan lagi terutama untuk saham-saham second liner dan juga untuk saham-saham dari sektor komoditas. Nah, jadi kalau teman-teman nanya apakah masih sama arahnya sampai bulan Oktober, masih bisa naik, mungkin saya tidak ngomong sampai Oktober lah. Kita nggak tahu sampai Oktober nanti gimana, di tengah jalan itu ada kejutan-kejutan apalagi gitu ya. Jadi setiap buka sosial media selalu ada kejutan, berita yang aneh-aneh gitu ya. Nah, terus kalau kita perhatiin sementara ini memang masih bisa menguat, penguatannya sifatnya sementara. Jadi strateginya masih trading cuan bungkus gitu ya teman-teman ya. Dan hari ini adalah pantulan pertama sehingga ada potensi untuk naik dalam beberapa hari ke depan. Dan beberapa saham yang sudah terkoreksi di area retracement itu berpotensi untuk mantul. Terus hari ini asing mencatatkan net foreign buy setelah beberapa hari kemarin net sell terus, dan yang paling banyak diborong asing hari ini ada saham BBCA, masih menjadi darlingnya institusi ya investor asing 317 miliar, dan juga saham Timah yang kemarin saya bilang secara laporan keuangannya sangat bagus sekali untuk saham Timah, bahkan pertumbuhan labanya mencapai 8 kali lebih, dan kita lagi ngantriin Timah di bawah sini. Belum dapat, tapi nggak usah buru-buru, ini masih sideways, masih ada kemungkinan bisa dapat gitu. Jadi kalau beberapa hari sideways terus, kita akan naikin area buy-nya sekitaran 3.400 gitu ya. Oke, terus kemudian asing net buy tidak hanya di BBCA 317 miliar, Timah 73 miliar, ada di saham TLKM 66 miliar ya, dan kemudian ada di saham Bull 64 miliar, dan TLKM ini asing net buy 66 miliar. Dan ini menarik juga, pantulannya masih sangat rapi sekali. Kemudian untuk saham Bull, Buana Lintas Lautan Tbk ini juga di net buy asing 64 miliar. Ini saham second liner, cenderung second to third liner. Kemudian ada saham Inco yang diborong asing juga masuk ke top buy asing 5, top buy asing 43 miliar. Nah, sebenarnya kalau saya mau merangkum top buy asing, top net buy asing 5 ini, semua nilainya kecil-kecil semuanya. Yang paling gede, paling signifikan hanya BBCA saja gitu ya. Dan angka 317 miliar ini kalau dibilang bukan angka yang bombastis atau fantastis untuk saham seukuran BBCA ini ya, cukup oke, tapi aku melihat kecenderungan kenapa investor asing masuk di sini. Beberapa waktu yang lalu ada keluar juga pada hari Kamis ya, aku coba cek Kamis tanggal 23 Juli itu ya, asing net sell BBCA 484 miliar. Jadi mereka ada trading, ada jual terus masuk lagi gitu. Oke, terus kemudian aku mau bahas untuk saham lainnya. Hari ini transaksi masih kecil di market 11,28 triliun, dan yang paling besar transaksinya ada saham TPIA 1,1 triliun rupiah, dan TPIA juga sama patternnya kayak gini. TPIA ini lagi sideways antara range 1960 sampai 2310. Ada potensi menguat nggak? Ada. Kenapa? Karena sidewaysnya sudah membaik dari bulan Juli kemarin, jadi sekarang stagingnya sudah lebih membaik. Cuman kalau suruh masuk ke sini, saya masih wait and see dulu ya. Jadi masih wait and see dulu, masih spekulatif gitu. Jadi nanti yang bakalan recover dulu ya emiten yang secara fundamental lebih solid dan juga secara valuasi lebih murah gitu. Contohnya ya BCA, TLKM itu tadi yang terbukti hari ini asing juga net buy di situ. Nah, kalau di sini mungkin trading aja. Tapi M-Trade
masih cenderung hati-hati juga. Kalau kalian pengen masuk ini di 1965, tapi ini bukan satu rekomendasi atau ajakan beli, karena buat saya masih ada saham-saham lain yang lebih menarik dibandingkan ini. Cuman kalau kamu nyangkut di saham ini, kamu nanya apakah ada peluang untuk naik atau recover, sangat ada sekali peluangnya bisa recover gitu ya, dan bisa naik. Cuman kenapa nggak beli ini, karena pilihannya sekarang ada beberapa yang lain gitu. Terus kemudian sentimen besar hari ini adalah keputusan The Fed, di mana The Fed menahan suku bunga di 3,5 sampai 3,75%, dan juga hari ini ada rilis data ekonomi penting di Amerika, estimasi awal GDP kuartal 2, inflasi PCE, dan juga initial jobless claim gitu ya. Oke, terus kemudian di Indonesia sendiri ada satu sektor yang menarik hari ini. Sektor ini lumayan naik, dan kita beli bukan hanya karena berita saja, tapi karena memang secara chart ada potensi, yaitu sektor CPO. Sektor CPO yang diuntungkan dari permintaan yang berpotensi meningkat pada Agustus sampai Desember karena ada hari raya di India serta El Nino yang berpotensi melewati batas kategori El Nino kuat, sehingga supply bisa menjadi semakin terbatas gitu. Terus kemudian Mahkamah Agung meminta anggaran MBG itu dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat 2028, agak lama sih di 2028. Oke ya. Terus untuk saham US nanti saya akan bahas apa aja yang berpotensi dan menarik. Sebentar lagi saya akan bahas. Kita mau ngebahas, dan nanti juga soal rilis data ekonomi penting Amerika, nanti saya akan bahas juga. Oke, terus aku mau bahas dulu sektor CPO. Jadi seperti yang aku bilang tadi, permintaan akan CPO itu berpotensi naik jelang musim festival di India ya, di semester 2 2026. Hari rayanya di India tuh ada banyak Raksa Bandan di Agustus, terus kemudian Agustus September ada lagi, September Oktober ada lagi. Jadi Diwali di Oktober dan November itu festival yang paling gedenya. Oke, mari kita lihat saham-saham dari sektor CPO apa kabarnya. Sekali lagi teman-teman, pembahasan aku di IG Live ini sifatnya edukasi dan melengkapi wawasan teman-teman, bukan sebagai ajakan untuk beli atau jual. Kalau teman-teman mau rekomendasi saham yang lebih firm tentang harga belinya di mana, harga jualnya di mana, stop lossnya di mana, dan berapa persen, itu ada di M-Trade Academy, berlisensi penasehat investasi oleh OJK, dan memang sudah ada izinnya memberikan rekomendasi saham. Tapi kalau di IG Live ini aku pelayanan pribadiku buat kalian, jadi saya tidak memberikan rekomendasi seperti anjuran dari OJK pastinya. Oke, jadi saham LSIP hari ini breakout teman-teman semuanya, dan breakoutnya baru hari pertama dengan volume transaksi bagus, dan ini melanjutkan breakout sebelumnya pada 23 Juli dan sempat ada retracement. M-Trade udah trading selama sebanyak 2 kali. Untuk saham LSIP ini ada 2 kali transaksi. Sebentar ya, yay, ada Mvest US dan ID Academy. Oke, mari kita lihat M-Trade ID. M-Trade ID sama apa tadi? LSIP mana ya? LSIP, oke. LSIP sempat trading beberapa kali. Ini posisi yang terakhir LSIP yang kita lagi hold saat ini, 12-15%. Jangka menengah, jangka pendeknya 2,5-5%. Ini belanjaan beberapa hari kemarin, dan tadi kayaknya ada di remind juga gitu. Ya, jadi masih bisa naik guys, kemungkinan besar sampai ke 1535 atau 1500-an. Cuman teman-teman hati-hati kalau kalian nggak ngerti cara menentukan stop loss atau position sizing, mesti belajar dulu caranya bagaimana. Teman-teman bisa DM saya, belajar di M-Trade Start, atau DM saya start aja, start. Kebetulan eventnya ada M-Trade Start US, tapi ilmunya bisa dipakai untuk saham Indonesia juga. Dan teman-teman
yang di IGOI bisa tap tombol merah. Oke, terus kemudian kita ke saham AALI atau Astra Agro Lestari TBK. Kebetulan tadi kita ngebuat saham ini nawar agak-agak diskon di 6725. Kenapa kita nggak hajar langsung aja sih? Tadi kan naik 5,7% gitu. Karena situasi di Indonesia seperti yang teman-teman perhatikan saat ini masih banyak uncertainty di Indonesia terkait dengan pergantian gubernur BI, terkait dengan kondisi makro Indonesia, terkait dengan pandangan dari Moody's dan Fitch terhadap Indonesia dan menanti keputusan MSCI juga masih banyak uncertainty, meskipun uncertainty-nya agak berkurang sejak S&P memberikan outlook stable buat Indonesia atau enggak negatif gitu, tapi kita tetap harus berhati-hati. Dan di sini karena kita sudah ada LSIP di M-Trade, maka kita nunggu AALI-nya. Jadi nggak harus sampai 6625, tapi kita menunggu sekitar level 6725. Watchlist lengkapnya ada di M-Trade ya, ada di M-Trade ID. Di sini sudah ditulis. Ini adalah fitur baru. Dulu kita nggak ada fitur watchlist, tapi sekarang kita ada fitur watchlist. Untuk apa? Untuk antri saham-saham apa yang bisa diantriin. Oke, terus kemudian selain itu bagaimana dengan saham DSNG dan kawan-kawan? Jadi yang cukup liquid ada AALI tadi, sedangkan untuk saham DSNG ini juga masih berpotensi untuk naik, tapi hati-hati dengan likuiditasnya. Dan juga dengan saham TAPG ini juga masih berpotensi, tapi hati-hati kalau TAPG agak berbeda bentuknya, dia candlenya sudah agak overbought atau rawan profit taking gitu ya. Jadi mungkin TAPG ini justru akan ada sedikit profit taking, turun sedikit baru kemudian naik lagi gitu. Oke, terus teman-teman semuanya ini dari sektor CPO. Bagaimana pula dengan saham SIMP? Sama, saham SIMP juga masih potensial dan hari ini juga patternnya mirip banget dengan LSIP dan AALI. Meskipun demikian harus hati-hati dengan liquidity-nya juga. Apa artinya hati-hati dengan liquidity? Saham yang liquidity-nya kecil, bit over, kadang-kadang kecil, kadang-kadang bisa tiba-tiba ditarik naik jadi kencang kayak gitu ya, itu gampang dibanting ya. Jadi gampang ditarik, gampang dibanting. Jadi kalau kamu cuma mau cari cuan buat trading aja ya, kamu mesti harus be mindful dengan money managementmu. Ojo akeh-akeh nek tuku gitu loh, bahasa Jawa. Jangan beli banyak-banyak gitu ya. Kalau beli jangan banyak-banyak. Oke, terus jangan banyak-banyak tuh berapa? Atur aja. Sebenarnya aturannya dari total nominal dulu. Total nominalnya tuh ya, apaan sih kursiku ini? Kursi yang terlalu canggih, berkali-kali lo kaget-kaget sendiri. Gak mungkin geblak sih, cuman dia bisa begini. Dia kira aku mau rebahan mungkin ya. Tuing, tuing, tuing. Ya, jadi dari total modalnya kamu pasti harus jaga. Kamu harus jaga dari total modalnya itu senyamannya kamu lah, senyamannya kamu. Kalau sampai misalkan ada apa-apa lagi, kamu gak bakalan stres. Udah, sebenarnya money management yang paling basic itu. Selengkapnya ada di M-Trade Academy. Oke, terus kemudian ada kabar sedikit dari Tsinghua itu menghentikan sebagian ekspor produksi nikel dari Indonesia gitu ya. Jadi Tsinghua Holding Group Company itu udah menangguhkan ekspor beberapa produk yang dihasilkan smelternya di Indonesia karena manajemennya masih menunggu kejelasan mengenai kebijakan baru pemerintah terkait inspeksi unsur tanah jarang atau rare earth dan radioaktif seperti uranium. Dampaknya apa? Yuk kita lihat saham MBMA dan MDKA. OBH Kombi. Apaan sih? Gimana tuh trennya OBH Kombi? Oke, jadi ngedance TikTok nanti ya. Bersihin gambarnya sudah terlalu banyak. Ini batuk beneran, bukan lagi ikut tren OBH Kombi. Sachet. MBMA punya hubungan paling dekat dengan Tsinghua melalui tambang SCM dan smelter NPI, proyek AIM dan kawasan industri IKIP gitu. Nah, jadi kalau penghentian ekspor meluas ke operasi bersama, penjualan dan arus kasnya bisa terganggu. Meskipun demikian, untuk trading jangka pendek ya, MBMA ini masih masuk dalam radar kita juga. Tunggu di support 465. Salah 462an sekitaran area tersebut. Nah, terus kemudian ya jadi kita nggak ngejar di tengah-tengah gitu. Oke, terus kemudian ada saham MDKA. Ya ampun. Tenggorokan. MDKA
dia terdampak tidak langsung karena menjadi pengendali MBMA. Saat ini MDKA lagi mantul dari garis tren kayak gini, cuman wait and see dulu ya, wait and see dulu buat teman-teman yang mau trading. Ini agak-agak nanggung, kalau aku lebih nungguin MBMA-nya sih sebenarnya. Nah, sedangkan saham lain seperti NCKL, Inco, Antam, dan Harum itu lebih terdampak dari sentimen sektoral. Nah, awalnya tuh bisa ikut tertekan karena ketidakpastian aturan ekspor. Yang mau lihat chart NCKL dan kawan-kawan di IG aku @official ya. Tapi jika gangguan itu berlangsung lama akan membuat pasokan global bisa semakin berkurang, mengetat, dan kenaikan harga nikel justru malah bisa membuat produsen yang ekspornya tetap itu malah jadi diuntungkan. Kenapa? Karena harga jualnya atau average selling price-nya bisa naik. Oke, NCKL ini juga menarik, dia di tengah-tengah sideways gitu sih guys. Cuman NCKL ini beberapa hari yang lalu kita sempat trade dan dia sempat koreksi dikit, just normal correction, ini mantul naik lagi. Bisa kita perhatikan perusahaannya gede tapi liquidity sahamnya agak-agak kurang. Inco juga udah naik, ini posisinya agak nanggung gitu. Terus Antam secara laporan keuangan sebenarnya cukup menarik untuk Antam ya. Antam. Dan ini dekat area support, sehingga Antam ini kita akan watch di level sekitaran 2790, level 2790. Yang menarik, pertumbuhan laba bersih Antam itu 58-60% secara tahunan. Let me check. Let me check Antam ya. Jadi segmen emasnya tahun kemarin itu juga masih jadi mesin utama. Sekitar 80% pendapatan didukung dari permintaan emas yang tinggi gitu ya. Jadi pendapatan dari emasnya naik 11%, nikel naik 19%, terus kemudian bauksit dan aluminanya dia juga naik 24% secara tahunan gitu. Jadi EBITDA-nya dia naik 55%, terus kemudian laba usahanya juga naik 67%. Itu laporan keuangan kuartal 1 2026 Antam. Nggak baru sih gitu, jadi udah kuartal 1, cuman kita ngelihat di sini berarti fundamentalnya dia masih on track. Kenapa sih sekarang jadi fundamental gitu kan ya? Kenapa sih jadi lebih perhatiin fundamental? Kondisi market lagi begini, asingnya lagi caw, nanti kalau mereka balik lagi yang mereka beli duluan adalah saham-saham yang berfundamental bagus. Jadi dasarnya itu, jadi bukan berarti trading terus yang diperhatiin utama fundamental, kagak gitu. Ya, ini Antam. Oke, terus kemudian Antam nawar sekitar 27 berapa tadi? 2790, 2770-an kurang lebih lah, sekitar area itulah. Tapi ini udah ada candle kayak gini bisa mantul sih sebenarnya. Oke, terus kemudian kita balik lagi ke materi soal Jinghan menghentikan sebagian ekspor produk nikel dari Indonesia. Impor kali ya, maksudnya tuh impor. Ekspor dari Indonesia berarti impor gitu. Nah, terus kemudian ada saham Harum. Nah, Harum ini sebenarnya juga menarik. Tadi kita juga mau buy gitu, cuman kita lagi agak-agak strict belakangan ini. Jadi area buy-nya kita nggak langsung hajar, melainkan kita nge-watch dulu. Jadi hari ini tadi kita belum dapat Harumnya, ujung-ujungnya kita nge-watch dulu. Jadi kalau tadi kalian ada dapat, so that's good. Oke, mungkin profit taking sekitaran level 860 sampai 875-an. Cuman kalau sebaiknya nawar dikit. Kalau belum punya sebaiknya nawar dikit gitu. MBG perlu aku update nggak ya? Nggak usah lah ya. Pak Prabowo menaikkan tukin TNI, oke lah, oke, berita aja ya. Oke, terus Pak Purbaya mau menyuntik dana Pemda yang kesulitan menggaji ASN, sudah aku bahas kemarin teman-teman. Terus perusahaan lain yang mulai investasi di Indonesia selain Nvidia, ada Mazda ngebuka pabrik perakitan di Bogor, ada Pure Battery Technologies, kemudian ada Takeda yang menyiapkan investasi di Indonesia juga gitu, tapi impactnya ke saham Indonesia.
Ya, anyway, nggak langsung lah pastinya gitu. Kita mau ngebahas tentang laporan keuangan first half 2026 Indonesia. Beberapa yang tumbuh signifikan, tapi saya mau ngebahas dulu tentang estimasi awal GDP Amerika di 2026. Oke, jadi GDP Amerika di 2026 itu hasilnya tuh turun, baru aja fresh, beritanya baru aja banget. Jadi thank you banget tim aku yang udah bantu aku update sekarang ini. Turun dari 2,1% jadi 1,5% secara tahunan, itu lebih rendah dari perkiraan, yaitu menguat 2,1%. Jadi penguatannya tuh penguatan GDP growth itu yang tadinya perkiraan di 2,1% seperti sebelumnya 2,1%, jadi sekarang tinggal 1,5% QOQ atau kuartalan. Artinya GDP ini masih berupa estimasi awal ya sebenarnya ya, perkiraan gitu. Terus dengan proyeksi yang turun menandakan pertumbuhan ekonomi Amerika itu juga berpotensi melambat. Nah, terus kemudian ada update lagi dari PCE Price Index Juni 2026, itu salah satu indikator yang menunjukkan inflasi juga ya. Jadi hasilnya turun dari 4,1% jadi 3,7%, sudah sesuai dengan konsensus. Demikian pula dengan core secara tahunannya turun 3,4 jadi 3,3%, udah sesuai dengan konsensus. Demikian pula dengan MOM dan core MOM-nya. Kalau MOM sesuai konsensus, core MOM itu di bawah konsensus. Artinya inflasi PCE yang turun itu disebabkan oleh harga minyak ya sebenarnya. Yang terjadi sepanjang bulan Juni itu mengalami penurunan hingga 20% karena harga minyak sempat turun seiring dengan gencatan senjata Amerika dan Iran pada waktu itu. Jadi bagus. Tapi kalau di bulan Juli ini bisa naik lagi karena kemarin harga minyak sempat naik. Apa bedanya inflasi dari CPI dan PCE? CPI itu hanya mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga saja. Sedangkan PCE itu juga memperhitungkan keseluruhan belanja konsumsi termasuk pihak pemerintah dan perusahaan. Nah, jadi PCE itu lebih kompleks dan lebih mencerminkan kondisi inflasi yang sesungguhnya secara luas gitu ya. Nah, initial jobless claim per 25 Juli 2026 itu hasilnya naik dari 188 K jadi 197K, itu di bawah konsensus 200.000 gitu. Artinya angka klaim pengangguran naik menandakan kalau pasar tenaga kerja Amerika itu sebenarnya lagi melemah gitu ya, karena klaim orang yang kehilangan pekerjaan itu meningkat. Jadi di sana kalau kehilangan pekerjaan bisa dapat klaim gitu ya. Terus kemudian ini aku mau kasih nasi liwat apaan sih, bla bla bla, ngomong terlalu cepat begini. Ini United States GDP growth rate, teman-teman bisa lihat di sini untuk pertumbuhan GDP Amerika. Sebelum kita membahas saham Indonesia yang ininya bagus ya, laporan keuangannya bagus. Jadi ini agak-agak slow down dikit. Ini gambarnya yang tadi saya kasih dengar buat teman-teman semuanya. Oke, sedikit tentang aku nanti mau membahas beberapa saham seperti ESA kemarin udah bahas sih, Tins juga udah, Unilever, Mayora, ntar aku mau bahas, Elsa, diingetin semoga nggak lupa, Bumi. Dan aku mau ngebahas tentang US stock dulu sebelum aku bahas saham-saham itu, saham Indo yang earningsnya oke. Hasil laporan keuangan dari Microsoft dan Meta, dimana untuk Microsoft itu pendapatan, laba, dan pertumbuhan Azure semuanya melampaui ekspektasi pasar. Terus dan juga Meta, revenue sebenarnya sudah melampaui ekspektasi, tapi masalahnya tuh berada pada labanya turun 14%. Batas bawah capex tuh naik dari 125 miliar jadi 130 miliar dan free cash flow-nya tuh turun 91%, sehingga ini membuat harga saham Microsoft ini di opening, pre-opening tadi cenderung naik dan Meta cenderung turun. Dan ini US stock sudah buka sesuai dengan pre-opening tadi. Saham Microsoft naik kenceng. Biasa kalau lagi earnings memang kayak gini. Tapi teman-teman jangan hajar ya. Wait and see dulu sebentar. Saya mau bukain Ara nunggu di depan pintuku. Ara, sini. Ara. Hey. Ada Ara.
habis mandi. Oke. Terus ini saham Microsoft. Ya, saham Microsoft teman-teman naik kayak gini. Terus kemudian saham Meta gimana kabarnya? Meta ya seperti yang sudah diperkirakan karena free cash flow-nya turun banget 91%, dia tuh turun anjlok di sini. Nah, kalau mau earnings memang kayak gitu. Jadi teman-teman hati-hati kalau jelang earnings kalian harus caw dulu. Jadi kadang bisa naik kencang, kadang bisa turun kencang. Kadang labanya bagus, hasil laporan keuangan yang bagus pun bisa turun dalam juga. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Bobo, dah berat, turun. Wish. Aduh, 12 kilo, berat. Okidoki. Volatility index di Amerika naik tinggi. Gara-gara apa? Gara-gara harga minyak yang naik turun juga luar biasa, fluktuasinya itu mempengaruhi harga banyak saham dan juga saham teknologi. Itu banyak yang belakangan juga agak turun. Dan terpengaruh juga saham yang baru aja melantai di bursa, saham SK Hynix yang menimbulkan kehebohan juga di Korea, bursa saham Korea tiba-tiba crash kayak gitu. Oke ya, terus jadi masih wait and see untuk bursa Amerika. Dan untuk beberapa saham yang kita tradingkan di Amerika saat ini cenderung dari sektor healthcare, finance, dan consumer goods, masih strateginya seperti itu. Kita mau bahas saham Amerika nanti sebentar lagi. Dan aku mau bahas saham Indonesia ganti-ganti ya, seling-seling ya. Aku mau bahas saham Indonesia, aku mau bahas saham-saham Indonesia dan juga bagaimana kinerja keuangannya. Kemarin saya sudah membahas saham ESA Industry saya sudah bahas, dan ini sebenarnya masuk ke watchlistnya and trade, tapi kita nawar lumayan pelit jadi tidak langsung dapat, tapi ya sudah nggak apa-apa, kita nawar lagi gitu ya. Terus kemudian ESA ini net profitnya naik 112,9% secara tahunan jadi 519 miliar. Biasanya saya memperhatikan perubahan secara persentasenya gitu. Nah, kemudian revenue-nya ESA ini dia tuh ada naik 42 triliun gitu. Jadi kenapa dia naik? Karena average selling price dari amonia dan LPG itu naik 70%, sementara itu biayanya dia tidak naik banyak gitu ya. Terus kemudian TINS, aku sudah bahas kemarin tentang laporan keuangan TINS, di mana pertumbuhan labanya dia itu menjadi pertumbuhan labanya lebih dari 8 kali lipat. Let me cek. Pertumbuhan laba dari TINS, karena ini angkanya gede banget. Aku hampir tidak percaya melihat angka ini. Tapi kemarin sudah aku bahas teman-teman semuanya ya. Jadi hari ini kita pun menanti di area bawah 3330 sampai 3260. Belum dapat ya udah santai aja, nggak usah dikejar. Laba bersihnya naik 805% dan pendapatannya naik 147% secara tahunan. Oke. Terus kemudian aku mau ke saham Unilever yang beberapa waktu yang lalu ini mulai recover. Apakah Unilever ini akan dilirik oleh investor dengan kondisi ekonomi yang daya beli masyarakat yang bisa agak melemah karena inflasi meningkat ya. Inflasi meningkat saat ini, Unilever sebenarnya ini terimbas negatif. Tapi Unilever ini sejak dia jual beberapa lini bisnisnya, justru malah itu menjadi sentimen positif buat dia. Dan ini kita wait and see dulu sih untuk saham ini. Kemudian saham ELSA, mari kita lihat ELSA PTL Nusa Tbk. Mari kita lihat ELSA. Apa kabarnya? ELSA? Oke.
Elsa ini kita juga lagi menunggu supportnya. Saya naikkan di level sekitaran 660, tapi kayaknya bersabar sedikit ya, bersabar sedikit oke juga gitu. Jadi ini aku melihat bahwa investor juga melihat laporan keuangan dia bagus, jadi ini yang menjadi dasar kenapa dia trennya cenderung lebih cepat naik. Investor melihat fundamental dia, jadi bukan cuman sekedar digoreng-goreng saja gitu ya. Jadi pendapatannya dia first half 2026 itu pendapatannya naik 8,9% dan laba bersihnya naik 29% ya, laba bersihnya naik 29% gitu. Terus kemudian GoTo juga laba bersihnya naik 204%. Tapi kalau buat trading atau beli saham kok kayaknya aku nggak mau ya beli saham gocap kayak gini gitu. TAPG labanya juga naik. Salah, TAPG teman-teman semuanya. TAPG bukan tapak. TAPG labanya naik, tapi seperti yang aku bilang angkanya udah agak ketinggian dan mungkin juga ini alasan kenapa ketinggian karena investor sudah memperkirakan. Cuman wait and see aja, tunggu retracementnya. Oke, terus kemudian aduh di WA anak apaan sih, kalau ketemu nggak mau ngomong, kalau nggak ketemu di WA-in. Can I go to the gym? Bentar nak, tahu mama lagi live ditanyain. Mari kita lihat saham Mayora. Mari kita lihat saham Mayora. Mayora. Secara chart Mayora ini dia cenderung sideways. Cuman secara laporan keuangannya Mayora first half 2026 itu bagus. Tapi kualitasnya sebenarnya lebih ke margin expansion, bukan pertumbuhan penjualan. Jadi laba bersihnya tumbuh 46,5% dan core profitnya tumbuh 35,2% gitu. Kita masih belum nge-watch ini sih, sebenarnya kelihatan ada akumulasi, cuman kita masih belum nge-watch. Terus yang di-watch apa? Saham-saham dari sektor komoditas, masih dari komoditas. Dan Bumi retracementnya cakep banget, udah keluar candle tanda salib begini. Aduh menggoda. Aduh menggoda. Ya udah deh, aku adjust deh ininya. Menggoda. Tapi masalahnya kalau aku buy di sini, ini stop lossnya dekat MA ini. Ya intinya sih 158 oke lah teman-teman, 158 oke. Ya udah, besok kami kabarin di morning briefing M-Trade angkanya bagaimana. Oke, terus kemudian kita mau lihat saham BRMS. Apa kabarnya saham BRMS? Lagi turun lagi guys, tadi udah hijau gitu. Ini dikasih lagi di sini. BRMS. Ya, BRMS di sini jadi 540 sampai 520-an ini ya. Menarik gitu. Kita suka nawar-nawar, Antam tadi aku udah bahas belum sih? Antam aku udah bahas belum ya? Antam. Bentar, aku gambar dulu ya. Tuh nggak bisa digerakin. Antam. Oh, belum rilis laporan keuangan. Di 2026. Di first half 2026 tadi yang ku bahas masih di kuartal 1. Ya, kira-kira kayak ginilah Antam. Trading plan-nya besok selengkapnya dibahas di morning briefing M-Trade. BBCA, BMRI, BBRI bisa naik lagi enggak? Perbankan sangat sensitif dengan suku bunga. Terus kayaknya bakalan sideways, naiknya nggak bakalan bisa cepat.
Lagian perbankan Indonesia sangat sensitif dengan kondisi makro dan moneter, fiskal dan moneter. Fiskal tuh urusannya Pak Purbaya, moneter tuh urusannya BI. Harusnya Pak Peri Warjio, Pak Perinya mundur, jadi ditunggu nih penggantinya siapa gitu. Jadi mesti wait and see dulu. Tapi kalau untuk long term investing masih oke. TPIA sudah aku bahas, dan TIN sudah, Bumi Antam sudah, tinggal AMMN saja. MBMA, Xiao sudah bahas. Microsoft apakah bisa di hold? Kalau kamu punya ya hold aja dulu gitu. Hold Microsoft kan naik banyak gitu ya. ESA sudah aku bahas. Siapa pakai chart aku? Chart aku ada yang pakai. Microsoftnya hold dulu teman-teman. Cakep. Laporan keuangannya oke. Terus Mayora tadi udah aku bahas, agak sideways. ASML, Oracle, SMH. Ada pantulan sedikit ya, ada pantulan sedikit. Kalau mau beli ASML tunggu di 1548, jangan buru-buru beli di atas ya. Oke, terus kemudian aku cek dulu nih berapa persen sih sampai ke level stop loss. Masih bisa. Nawar di bawah 1586. Oracle murah, kamu suka yang murah-murah gini ya. Oracle lebih aman kalau kepengen di dekat 114,65. Bisa mantul sih, tapi tunggu dulu. GGRM kemarin sempat naik tapi bid overnya kecil. Tinggal ngehold aja. Kalau M-Trade ada di kemarin sempat ada di HMSP, kita udah jual HMSP-nya. Terus GGRM masih bisa uptrend. Kalau mau hold dulu boleh, aku kasih trailing stop aja. Gimana sih caranya nentuin trailing stop dan lain-lain? Belajar di M-Trade Academy ya teman-teman ya, M-Trade ID Academy. Aku memberikan promo untuk kalian yang pengen join M-Trade. Aku kasih promo untuk kalian yang join M-Trade hari ini. Promonya hari ini adalah 3007 ya, DM aku 3007 buat kalian yang udah ngerti dan udah ikut aku lama, kalian kalau masuk M-Trade nanti tolong pelajari akademinya atau e-course-nya, e-course M-Trade ID Academy. Ini promo untuk yang Indonesia ya. M-Trade ID Academy, pelajari e-course-nya yang ini, bendera Indonesia. Jangan cuma lihat trading ideas, karena kamu harus mengerti aturannya, penting sekali. Dan kamu kalau mau nanya-nanya, di sini ada fitur Q&A, di atas ini ada tombol Q&A, kamu bisa tanya-tanya di sini. Kalau mau dijawab cepat, gunakan fitur tanya saham, jangan pertanyaan lainnya. Di sini jawabannya lebih cepat dan pastinya semuanya sudah tersistemasi gitu ya. Jawabannya bukan yang sembarang-sembarang, tapi sudah mengikuti sistem trading kita. Dan setiap pagi 8.15 kamu ikut morning briefing ya, siang jam 1:10 ada day briefing. Oke, TIN sudah aku bahas, jadi aku kasih kode promo 3007 untuk yang mau join M-Trade ID. Emiten CPO yang nggak mau koreksi banyak, nggak apa-apa. Kali ini teman-teman bukan waktunya untuk ngegas cepat-cepat tradingnya. Kalau nggak dapat barang, santai aja ya, santai aja. Nanti akan dapat retracement lagi. Jadi sekarang ini kalau cuan-cuan trading saham Indo anggaplah ini bonus. Oke, terus TLKM bagaimana? Buat benar-benar ngerti sistem trading kita ya, pelajarin di M-Trade Academy. TLKM ini kayak saham-saham perbankan. Kita ngelihat sebenarnya ada potensi tanda bottoming sebenarnya. Market udah bottoming, asalkan nanti keputusan penggantinya BI itu ya sesuai dengan ekspektasi investor alias independen, penggantinya Pak Peri Warjio, dan kemudian ke depan dari Moody's dan Fitch tidak menurunkan rating Indonesia, defisit APBN-nya oke, jadi itu akan market sekarang bisa bottoming. Demikian pula dengan MSCI kalau nggak nurunin. Indonesia punya apa? Nggak nurunin Indonesia punya level dari emerging ke apa namanya, dari emerging ke
ke frontier gitu ya. Jadi teman-teman, TLKM hari ini ada pantulan seperti halnya saham-saham lainnya, dan sementara patternnya masih zigzag kayak gini ya, belum yang naik kenceng, tapi aku melihat tanda-tanda bisa jadi kali ini bottoming, dan aku nggak mau memberikan janji-janji apapun. Kenapa? Karena semuanya sebenarnya ngelihat dari pemerintah ya, kebijakan pemerintah bagaimana kayak gitu. Jadi masih sangat diperhatikan sekali, despite of kalau misalkan Pak Presiden lagi pidato, ada beberapa hal yang sempat viral. Yang paling penting tidak mengubah peraturan, itu aja. Jadi kalau cuman pidato viral ya, hitung-hitungan meleset dikit itu tuh nggak mempengaruhi, semoga ya gitu loh. Tapi yang paling mempengaruhi adalah sebenarnya adalah perubahan peraturan. Kalau ada perubahan peraturan, nanti ada DSI, nanti ada KSSK, dan antara boleh ikut meeting, terus kan pada bingung kan semua ini ada apa nih. Kayak tadi kan Tsinghua menangguhkan untuk ekspor dari Indonesia, karena tadi ada sentimen dari Tsinghua gitu. Itu karena menunggu kebijakan dari pemerintah juga gitu ya. Jadi menghentikan sebagian ekspor beberapa produk yang dihasilkan smelternya di Indonesia, ekspor dari Indonesia gitu, karena manajemen lagi masih menunggu kejelasan mengenai kebijakan baru pemerintah terkait inspeksi rare earth dan radioaktif seperti uranium kayak gitu. Itu yang mempengaruhi tuh teman-teman ya. Jadi intinya sih market cenderung ada potensi gerak-gerak trading, tapi belum rally. Terus market bisa bottoming nggak? Market bisa bottom di bulan Juli kemarin, itu bisa menjadi bottom market. Udah itu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat, dan see you di M-Trade Start US hari Sabtu nanti. Jadi suku bunga The Fed udah semalam, aku agak mix up sama kalender guys. Oke, jam 1 pagi hari waktu Indo. Jadi udah itu aja. Oh iya, hari ini udah tanggal 30 ya. Jam 1 itu tadi malam, bukan nanti malam. Jam 1 tanggal 30, dan di suku bunganya ditahan Amerika gitu. Jadi udah itu aja sih. Thank you semuanya, selamat malam semuanya. Jangan lupa belajar di webinar M3 Start US di sini. Dadah.